Puji Tuhan, saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita pagi hari ini. Kita masih ada dalam kitab Yesaya, kita mau sama-sama kembali renungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh kembali menyegarkan kita, menguatkan kita, sehingga pagi hari ini kita akan lewati hari ini mulai dari pagi, siang, sore, malam nanti dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-26, kitab Yesaya pasal yang ke-26 ayatnya yang ketiga, saudara yang diberkati oleh Tuhan, boleh perhatikan di tempat masing-masing dan saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Sekali lagi, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita fokus ke kata damai sejahtera. Saudara, semakin hari semakin banyak orang yang kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya. Boleh kita lihat sekitar kita, orang-orang di sekeliling kita, dan atau mungkin kita sendiri. Semakin hari, saudara, semakin banyak orang yang mulai kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya. Hidup yang berat, hidup yang keras menimbulkan tekanan bagi setiap orang. Bahkan ada pula yang harus melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan panggilannya karena merasa tidak punya pilihan lain. Dan pastinya stres, depresi, berbagai kecemasan itu dengan cepat merampas damai sejahtera setiap orang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah itu yang diinginkan oleh Tuhan? Sungguh tidak. Tuhan mau kita sebagai umat-umatnya, sebagai anak-anaknya, kita hidup di dalam damai. Kita dipenuhi oleh damai. Dan bukan damai yang berasal dari dunia ini. Karena kita tahu damai yang berasal dari dunia ini adalah damai yang sementara. Tuhan mau damai yang memenuhi kita adalah damai yang berasal dari Tuhan. Mengapa kita perlu, saudara, dipenuhi dengan damai sejahtera? Mengapa harus sebagai orang Kristen kita harus dipenuhi oleh damai sejahtera? Mari kita lihat Alkitab kita dalam Roma 15 ayatnya yang ke-13. Roma 15 ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mengapa kita perlu yang namanya damai sejahtera, saudara? Firman Tuhan dalam Roma tadi menjelaskan bahwa agar, saudara, kita punya harapan dalam hidup kita. Kalau kita nggak ada damai sejahtera, maka keputusasaan pasti yang akan ada di pikiran kita, yang akan mengendalikan kehidupan kita. Tapi kalau damai sejahtera yang ada di dalam hati kita, maka pasti kita akan memiliki harapan. Walaupun kesukaran demi kesukaran kita lalui, kesulitan demi kesulitan ada di depan mata kita, berbagai macam masalah dalam kehidupan kita, kalau kita dipenuhi damai sejahtera, maka pasti akan ada setitik harapan yang membuat kita kuat, yang membuat kita berani untuk melewati hidup ini, untuk boleh melalui kehidupan kita hari demi hari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita harus senantiasa menyadari bahwa kita sebagai orang-orang percaya memerlukan yang namanya damai sejahtera. Kita harus memerlukan damai sejahtera. Saya rindu kita melihat dalam Yesaya yang ke-32, ayatnya yang ke-17. Yesaya 32, ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan begini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada korelasi antara kebenaran dan damai sejahtera. Ada hubungan yang erat antara kebenaran dan damai sejahtera. Bagaimana kita memperoleh damai sejahtera, saudara? Ialah harus berdasarkan dengan kebenaran, yakni kebenaran akan firman Tuhan. Kebenaran akan firman Tuhan, itulah yang akan menumbuhkan
kebenaran, kita melakukan kebenaran, maka pasti damai sejahtera akan mengikutinya, saudara, dan akan memenuhi kehidupan kita. Kemudian, dari mana kita menemukan damai sejahtera? Ini yang penting bagi kita semua. Mari kita lihat kembali Alkitab kita dalam Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Dari mana kita peroleh dari damai sejahtera? Apakah dengan kita jalan-jalan, saudara? Apakah dengan kita, kalau kata bahasa orang sekarang bilangnya healing? Apakah dengan kita kumpul-kumpul bersama teman-teman? Ya mungkin kita akan dapat kesenangan, tapi itu sementara. Pulang kita ke rumah, kembali lagi pasti kecemasan akan kembali lagi ingin mengintimidasi kita. Namun ada satu hal, satu pribadi yang akan memberikan kita damai sejahtera yang tidak diberikan, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Yakni siapa, saudara? Kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini adalah janji Yesus kepada kita, janji Yesus kepada orang-orang yang percaya. Yesus sendiri, Tuhan yang kita sembah hari ini, yang akan memberikan damai sejahtera kepada saya dan saudara. Sehingga apa, saudara? Kita boleh memiliki setitik harapan dalam hidup ini, sehingga kita boleh melangkah. Setiap hari kita melangkah dengan penuh harapan, dan kita boleh lalui segala hal yang terjadi dalam hidup kita dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita dan ketentraman dalam hati kita. Bukankah itu yang dicari-cari orang? Banyak orang di luar sana yang punya banyak harta, punya banyak uang, punya segalanya, saudara. Mereka bisa beli apapun dengan uang mereka, tapi mereka gak bisa tidur nyenyak. Mereka selalu gelisah dalam hidup mereka. Padahal apa yang tidak bisa mereka beli di dunia ini? Satu hal, saudara, yang penting kita miliki, walaupun begitu sukar hidup ini, satu hal yang penting harus kita miliki sebagai orang-orang percaya, yaitu ialah damai sejahtera. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita awali hari kita pada hari ini dengan mengundang Yesus, mengizinkan Yesus hadir dalam hidup kita, biar Dia yang senantiasa melimpahi kita dengan damai sejahteranya, sehingga hidup kita hari demi hari boleh kita lalui dengan penuh damai, sukacita, ketenangan, dan ketentraman. Inilah firman Tuhan yang boleh kita dengar pagi hari ini. Biarlah boleh memberkati setiap kita. Immanuel, Allah beserta.